Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya, sahabat pengajar di seluruh Indonesia? Hari ini saya Putri mau membagikan tutorial tentang Nearpod. Nah, tutorial pertama yang mau saya bagikan ini adalah untuk guru dulu ya. Kemudian nanti saya akan membuat tutorial yang untuk siswa. Baik, untuk Bapak Ibu guru atau pengajar yang belum punya akunnya, silahkan masuk ke nearpod.com, kemudian silakan sign up for free as a teacher. Ya, kemudian nanti kalau untuk yang sudah punya akun seperti saya sudah punya akun, jadi saya langsung aja login. Nah, pada saat login ini, kita tinggal login with Google saja jika yang pada saat kita sign up, email dan password yang kita pakai adalah email dan password untuk akun Google atau untuk akun Gmail. Nah, ini saya sudah masuk. Nah, kita akan disajikan pada dashboardnya Nearpod itu seperti ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah klik New, kemudian klik Lesson in Nearpod. Nah, tinggal kita masukkan saja bahan ajar kita yang sudah disiapkan, baik itu dalam bentuk video, dalam bentuk PDF, dan seterusnya. Yuk kita buka saja ya, add slide. Nah, di sini ada pilihan-pilihan bahan ajar yang bisa kita siapkan. Mau bentuk video seperti yang saya sebutkan tadi, mau bentuk slide, web content, Nearpod 3D, simulation, audio, slideshow, BBC video, field trip, PDF. Ini untuk konten dari bahan ajar. Kemudian di sampingnya ada activities. Ini adalah hal-hal yang nanti bisa dilakukan oleh siswa. Mau time to climb, open-ended, matching pairs, quiz, Flipgrid, memory test, fill in the blank, poll, collaborate board, draw it, dan seterusnya. Ini bentuk-bentuk aktivitas yang bisa Bapak Ibu pilih supaya siswa lebih tertarik dengan dan berinteraksi positif dengan pembelajaran yang kita lakukan. Oke. Nah, pertama-tama misalnya saya mau memberikan PDF file dalam bentuk PDF ya. Ceritanya misalnya sekarang ini saya mau ngajar membaca pemahaman. Jadi saya mau letakkan ini yang sudah saya siapkan filenya dalam bentuk PDF tentang membaca pemahaman. Nah, sudah masuk. Tahap selanjutnya, add slide lagi. Kemudian saya mau mengajak siswa saya untuk saya bangun skemata awalnya tentang apa sih membaca pemahaman itu menurut skemata awal mereka. Maka di sini saya memberikan open-ended question. Tinggal diklik tadi open-ended question, dan kemudian saya akan memasukkan pertanyaan saya di dalamnya. Pertanyaannya misalnya, menurut Anda, apa itu membaca pemahaman? Oke, sudah selesai, saya save. Nah, kemudian apalagi yang mau kita masukkan? Misalnya, saya mau memberikan penjelasan tentang membaca pemahaman, namun presentasi materi saya sudah saya siapkan dalam bentuk video. Jadi saya tinggal klik add slide, content, video. Ini bisa menjadi alternatif solusi ya Bapak Ibu untuk menghindari pembelajaran yang selalu dengan menggunakan tatap maya langsung ya. Yang kemudian siswa kita banyak mengeluh kuota kalau kita pembelajarannya selalu dengan tatap maya langsung. Baik, video-video presentasi materi saya itu sudah saya simpan di YouTube, sehingga di sini saya tinggal klik YouTube. Saya tinggal cari. Ini saya sambil membuka YouTube saya. Nah, di sini ada video presentasi saya tentang membaca pemahaman. Jadi tinggal saya klik saja linknya, kemudian saya masukkan ke Nearpod-nya. Kita explore, cari.
Nah, ini sudah ketemu, langsung kita klik dan kita simpan. Kita save lagi. Nah, selanjutnya saya mau memberikan pertanyaan terkait dengan presentasi materi saya tadi yang sudah dimuat dalam bentuk video kepada siswa. Jadi saya tinggal add slide, berarti saya harus tambahkan activities. Tadi open-ended question sudah saya pilih. Sekarang sebagai variasi, saya mau memberikan pertanyaan itu dalam bentuk game. Kalau pertanyaan yang diberikan dalam bentuk game, maka yang dipencet adalah yang ini, time to climb. Nah, saya tinggal isikan saja pertanyaan saya. Untuk time dan to climb ini, jenis soalnya adalah objektif ya Bapak Ibu. Kalau yang subjektif, Bapak Ibu pilih yang open-ended question tadi. Oke, misalnya pertanyaannya termasuk ke dalam jenis membaca apakah membaca pemahaman itu. Ini contoh saja ya Bapak Ibu, membaca intensif, lalu yang di bawahnya membaca ekstensif. Oke, kemudian saya mau tambahkan lagi pertanyaan, tinggal klik yang warna hijau. Oh ya, sebentar, ini dijawab dulu Bapak Ibu, jawabannya apa, sehingga nanti pada saat siswa mengerjakan itu, kalau misalnya jawabannya benar, nanti akan muncul simbol tertentu di akun siswa. Sebaliknya kalau salah juga akan muncul simbol tertentu. Oke, selanjutnya add question lagi untuk menambahkan pertanyaan nomor 2. Misalnya, jenis membaca pemahaman, tujuan membaca pemahaman adalah, misalnya, untuk mendapatkan informasi tersurat, lalu yang di bawahnya untuk mendapatkan informasi detail dari suatu bacaan. Yang ini juga kita lengkapi dari suatu bacaan. Nah, jawaban yang tepat adalah ini yang kita centang. Kemudian kalau kita masih mau menambahkan question lagi, tinggal klik aja add question. Tapi kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita klik save. Kita tunggu dulu. Nah, kemudian saya mau membagikan teks bacaan yang kemudian siswa itu harus menjawab, membaca bacaan tersebut. Jadi saya klik lagi PDF view, kemudian bahan bacaan yang sudah saya siapkan dalam bentuk PDF kita masukkan. Nah, ini bahan bacaannya yang saya ambil tentang dampak COVID terhadap sistem pembelajaran di Kota Tangerang. Nah, selanjutnya saya mau memberikan activities kepada siswa untuk mengecek pemahaman mereka atas teks bacaan yang mereka tadi sudah baca. Saya mau gunakan yang format quiz. Tinggal saya pasang pertanyaannya di situ nanti ya. Ini nanti juga bentuk soalnya tes objektif Bapak Ibu. Nah, misalnya berikut ini kendala pembelajaran daring di Kota Tangerang adalah, ini misalnya ya, 1. Siswa tidak memiliki kuota. Lalu yang kedua, siswa tidak memiliki telepon pintar dan laptop. Nah, ini misalnya jawaban yang benar karena B. Ya sudah, saya centang ini. Ini kalau misalnya optionnya hanya contoh saja ya, saya contohkan 2 option. Kalau biasanya dalam soal pilihan ganda semacam ini atau multiple choice, optionnya kan biasanya lebih dari 3, sekitar 4 atau 5. Maka kalau mau menambahkan option, Bapak Ibu tinggal klik yang add answer ini saja.
Ini karena hanya contoh, jadi saya hanya buat 2 multiple choice-nya saja. Oke, setelah itu kalau mau menambahkan pertanyaan sama seperti tadi, tinggal klik yang add question. Anggaplah ini sudah selesai soalnya, kemudian akan saya save. Nah, selanjutnya saya mau memberikan ucapan selamat misalnya kepada siswa atas hasil kerja yang sudah mereka lakukan. Ucapan selamatnya ini dalam bentuk gambar yang sudah saya simpan dalam format PDF. Jadi saya tinggal klik saja dan saya masukkan. Jadi intinya adalah kalau mau membuat Nearpod, Bapak Ibu mesti menyiapkan dulu bahan-bahan ajarnya dulu ya. Jadi nanti di Nearpodnya itu kita tinggal memasukkan saja. Kemudian saya juga akan memberikan penguatan materi yang juga sudah saya simpan. Jadi saya tinggal masukkan saja. Nah, seperti ini. Nah, sudah selesai semuanya, saya tinggal klik save and exit. Setelah itu ini kita beri judul misalnya latihan membaca. Grades-nya kita centang Bapak Ibu, higher education kalau saya. Kemudian subjeknya saya pilih yang world language. Save and exit. Nah, kita tinggal tunggu saja prosesnya. Kemudian kita akan bersiap untuk membagikan bahan ajar ini kepada siswa. Mau dibagikan secara langsung dalam tatap muka melalui Zoom atau secara langsung tetapi tanpa melakukan tatap muka dengan menggunakan Zoom, atau bisa juga kita melakukannya secara asinkronus, maaf. Di sini ada 3 pilihan Bapak Ibu. Jadi kalau live participation plus Zoom ini yang kita centang, yang pertama ya, yang kita centang, maka ini baru bisa kita lakukan kalau kita itu sedang melakukan tatap muka dengan siswa itu secara langsung dengan menggunakan Zoom. Kalau kita mengeklik yang live participation saja, maka tidak harus tatap muka langsung ya. Jadi misalnya siswa ada di rumahnya, kemudian kita sebagai guru ada di rumah kita sendiri. Kalau ini diklik, maka nanti siswa akan dibawa pada tampilan slide 1. Siswa tidak bisa lanjut ke tampilan slide 2 kalau kita sebagai guru masih berhenti di slide 1. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau yang kita klik itu adalah yang student face ini, maka meskipun kita tidak sedang berada di depan laptop, tapi siswa bisa menjalankan sendiri slide demi slide. Begitu Bapak Ibu. Jadi secara asinkronus. Kalau saya biasanya yang ini saja. Jadi ini saya klik, kemudian akan muncul kode yang bisa, ini kita aktifkan dulu Bapak Ibu supaya siswa bisa submit isian dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita sudah buat di beberapa slide. Nah, kode ini yang akan kita berikan kepada siswa. Cara memberikannya bisa via email, bisa melalui sosial media, bisa melalui link, Google Classroom, Remind, atau Microsoft Teams. Ya, Bapak Ibu, jadi kodenya ini nanti akan dimasukkan oleh siswa pada saat mereka akan masuk ke dalam Nearpod dan join as a student. Nah, bagaimana caranya dan seperti apa tampilannya di akun siswa akan saya lanjutkan pada tutorial Nearpod untuk siswa di bagian berikutnya. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa log out. Sekian dulu tutorial dari saya Nearpod untuk guru, dan untuk siswa akan dilanjutkan pada tutorial Nearpod bagian yang kedua. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mencoba.